Oke, kalau Prof. Komar melihatnya ini apakah isu ini ya akademis atau politis lebih kentalnya? Ini bagian marketing UGM harus berpikir kreatif. Isu yang kontroversial jangan menjatuhkan UGM, tapi harus membuat UGM malah naik gitu. Karena dua-duanya orang UGM gitu. Yang membuat UGM, yang membuat UGM. Kalau dikemas secara bagus, ini buat UGM, keren ya UGM. Branding sekarang, makanya? Hah? Malah branding ya? Prof? Iya, nah sekarang bagaimana itu UGM bisa mengemas seperti itu? Benar. Kalau Mas Ilham lihatnya ini apa sih ujungnya? Apakah ini masalah apa? Masalah politis kah kalau dari sisinya Mas Ilham? Ya, saya tentu dari perspektif penyelenggara pemilu ya. Seharusnya ini muncul ketika pemilihan presiden sebelum pemilihan presiden berlangsung. Bukan di tahun 2014, 2019. Bukan sekarang. Sekarang saya ngelihatnya bahwa mungkin betul kata Prof. Komar gitu. Ada apa? Politik timennya itu memang lagi wahnya sekarang gitu kan. Nah, saya kurang ngerti, tetapi memang saya kira ini perlu untuk kemudian tunjukkan kepada masyarakat bahwa persoalan-persoalan konflik quote and quote seperti ini ya kita biarkan di ranah hukum sebagai negara hukum dan dibuat secara sesemut mungkin. Tadi Pak Suryo udah mengatakan kepada Yakob bahwa ini adalah diskusi yang baik. Nah, saya kira ini mengajarkan kepada publik bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan secara hukum. Oke, tapi sebenarnya ini nggak bisa dibilang juga as simple as that sih Mas Roy. Ini kalau misalnya terbukti tidak asli, kan itu akan bermasalah dengan legitimasinya Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi tidak menganggap ini sebagai hal yang ringan. Oh iya, tapi itu kan konsekuensi hukum ya. Saya sengaja tidak mau sampai ke sana. Gitu. Artinya saya bicara ilmiah saja. Kalau A bilang A, kalau B bilang B. Gitu. Jadi kalau soal hukum terus sampai ada, nanti peraturannya semua dibatalkan, menurut saya tidak sampai sejauh itulah. Oke, tapi kalau ada yang menganggap, ini nggak ada apa-apanya, ada tuh anggota DPR siapalah gitu, yang kemudian bilang, kalau memang terbukti palsu gimana, mau apa? Tuh pikirannya picik banget itu. Oke, tapi kalau bicara soal ini, apa sih sebenarnya apakah Mas Roy siap? Karena kan kalau salah satu terlapornya misalnya Mas Roy di situ belum mau dibuka juga kan sama Mas Yakub, nanti akan diumumkan polisi. Tapi kalaupun iya, artinya kan konsekuensi hukumnya ada, sanksi, ada penjara juga loh kalau terbukti. Gak apa-apa. Galileo Galilei itu akhirnya sampai dihukum, kemudian Kopernikus itu dihukum karena mempertahankan bahwa bumi itu bulat, yang waktu itu dipercaya bumi itu lurus. Jadi clear aja kalau saya katakan memang software bisa salah, peneliti bisa salah, tapi kami tidak boleh bohong. Tapi ini bukan motif politis. Oh sama sekali enggak, aku udah enggak di politik lagi Mbak. 15 tahun udah cukup, 5 tahun saya udah enggak di politik. Ini bukan residu politik juga kan? Oh enggak ada apa-apanya. Lihat foto-foto saya juga dulu sama Pak Jokowi juga banyak. Masih ada disimpan? Masih ada, enggak ada soal SMK, soal enggak itu kan sebuah sejarah. Nah kalau Mas Yakub lihat ini ada motif politik nggak, residu politik atau nggak sih? Mungkin saya tidak bisa berkomentar ke arah sana ya. Tapi Pak Jokowi menyikapinya seperti apa? Yang saya sebenarnya ingin sedikit komentari itu, yang menurut saya itu ini jelas tidak ilmiah. Kenapa? Karena seorang ilmuwan tentunya ketika menganalisis suatu dokumen tidak bisa mengatakan ini asli atau palsu. Itu adalah hak pengadilan nanti yang menentukan ini asli atau palsu. Seorang ilmuwan tentunya bisa menggunakan analisa, pendekatan dan lain-lain untuk mengatakan ini identik atau tidak identik. Masalah palsu atau asli itu nanti wewenang pengadilan. Makanya itu kenapa kalau ada seorang yang menganggap dirinya ahli mengatakan ini adalah dokumen asli atau palsu, itu sangat disayangkan. Karena kan keterangan ahli ini Mbak, di 184 KUHP juga pasalnya, itu keterangan ahli hanya salah satu alat bukti. Alat bukti kan ada keterangan ahli, keterangan saksi, ada bukti surat, ada petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, jadi keterangan ahli itu pun ketika nanti di persidangan, itu hanya sebagai pendukung, salah satu alat bukti saja. Jadi kalau ada seorang ahli yang bilang, itu pasti palsu, itu fix. Ya itu bagaimana kita menyikapinya? Ini mungkin saya tanya sedikit sama Mas Roy. Karena ini dua spesies yang berbeda Mas. Dihukum begitu, tapi di ranah akademik, hukum pun kadang-kadang nggak diperlukan. Coba saya tanya Mas Roy sedikit. Mas Roy kan sering menjadi ahli juga di persidangan tentunya. Pernah nggak seorang hakim di kasus nanya dokumen ini asli atau palsu? Kan nggak mungkin. Karena hakim akan menanya pendapat Anda tentang dokumen ini, analisanya seperti apa. Baru dijelaskan. Tapi yang namanya definisi fake, true or false itu ada dalam ilmiah Mas. Bukan, kalau seorang ahli bisa menyatakan suatu dokumen palsu, ini fix, absolut. Untuk apa ada sidang? Untuk apa ada pengadilan yang menentukan bahwa ketok pasal terbukti, ini pemalsuan, dokumen ini palsu. Kalau seorang ahli dapat menjelaskan itu absolut, ya maka apa guna pengadilan? Jadi kan ini yang harus bisa dibedakan gitu, bahwa seorang ahli tentunya boleh saja
dengan segala keilmuan yang dimiliki kami hormati untuk menganalisa suatu dokumen dengan metodologi juga tertentu, apakah cara pendekatannya itu secara historis, normatif, yuridis dan lain-lain. Makanya juga ahli ada. itu pendapatnya ilmiah Mas, bukan untuk dikriminalisasi. Betul, ilmiah. Kalau ilmiah tidak mungkin menyatakan asli atau palsu, Mas. Itu masalahnya. Bisa. Ilmiah itu adalah identik atau tidak identik. Kalau nanti ternyata seorang ahli menjelaskan, oh ini bisa diduga palsu, itu kita hormati. Tentunya itu juga akan dipertimbangkan oleh hakim di dalam satu perkara, dapat dipertimbangkan. Tapi nggak pasti. Tapi gitu. tidak mungkin, karena apa gunanya pengadilan, Mbak? Pengadilan lah yang bisa menentukan ini asli atau palsu. Oke, emang kalau ke pengadilan Mas Roy mau bawa apa? Menyiapkan apa ke pengadilan? Iya, bukti-bukti kemarin bahwa itu adalah primary evidence yang sempat kita periksa, dan juga kalau misalnya di sana ada, oh ini ijazahnya, yang ini yang dikatakan asli. Oke, kita periksa bersama-sama, kita fair, ada ahli atau ada pakar forensik dari Ahli sana, saksi ada? ahli ada telematika dari sana, dan kemudian setuju usulnya Prof. Komar tadi dibuat terbuka. Kalau perlu memang dibuat terbuka di kampus dulu misalnya, itu oke, itu bagus sekali. Itu Nggak mungkin dong pengadilan di kampus, tapi bukan, siaran terbuka. maksudnya itu disiarkan terbuka, sehingga dengan demikian masyarakat akan bisa lihat diskursus yang menarik. Tapi sekali lagi memang beda spesies ini menarik, ya gitu, nggak apa-apa. Oke, kalau dari Prof. Komarudin terakhir, apakah ini jadi kasus ini malah juga menjaga nama Pak Jokowi tetap ada di panggung politik saat purna tugas? Ini bisa ditarik agak ke politik bisa, dan di Indonesia apa sih yang bebas dari politik? Kedua ke ilmu hukum bisa, dibawa ke ranah sains eksak juga bisa. Jadi memang nanti kita lihat pendekatannya apa yang mau dipakai oleh proses pengadilan. Sebab kalau sains itu di laboratorium sains, tapi kalau masalah pidana hukum itu di ruang pengadilan hukum. Nah isu ini mau ditarik kemana? Gitu. Ke politik, ke ilmu hukum, atau pure science. Ini hemat saya ada metodologi pendekatan yang berbeda. Oke, tapi setidaknya dari dua teman saya ini saya sudah menikmati kok ini. Kita lihat nanti mau kemana arahnya. Politik diamond tadi ya Prof ya. Tapi sebenarnya kalau Prof lihat konsekuensinya akan lebih berat di mana? Pelapor atau terlapor? Karena ini kan bawa ke ranah hukum. Bagi saya prosesnya, metodenya, niatnya yang benar, transparan, sehingga keputusan itu nanti rakyat bisa menerima. Bahwa tidak bulat semua orang menerima pasti ada, tapi selesai masalah ini gitu. Sebab kalau tidak selesai, aduh betapa bodohnya sih, boro-boro mengejar koruptor gitu. Kalau hanya membuktikan ijazah asli dan tidak aja tidak bisa, itu kan faktual. Gimana? Gitu. Jadi di sini pertaruhan juga hukum, bisakah jadi panglima, bisakah menuntaskan kasus ini salah satunya, tapi masing-masing pihak itu dong pasti akan siap ya apapun konsekuensinya ya. Pasti. Sudah pasti, jadi dibawa ke ranah hukum. Terima kasih atas waktunya. Mas Ilham terima kasih, Mas Yakub terima kasih, Mas Roy terima kasih, Prof. Komar terima kasih. Demikian Dua Arah malam ini, saya Friska Clarissa pamit undur diri, sampai jumpa, selamat malam. Jangan kemana-mana.